padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan. Bahkan juga ketika kami merenungkan firman-Mu, sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, doa malam kami tujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan saudara, doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan, sehingga kita kedapatan tidak bersalah di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kami masih ingin melanjutkan jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga. Ibu Endah Trilestari menanyakan, bunyi pertanyaannya demikian. Di alam akhirat nanti katanya manusia itu diberi rohnya baru, tubuhnya baru, semuanya baru, dan akan dapat berkumpul, saling bertemu. Itu sinkronisasinya bagaimana? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau di bumi seorang ditinggal mati pasangannya lalu menikah lagi, nanti di alam akhirat apakah mereka bertiga dapat bertemu? Itu penjelasannya bagaimana? Nah, saudara, judul renungan pagi hari ini adalah Suasana Akhirat bagian 8, ya. Jadi ini sudah 8 kali kami menjawab pertanyaan dari Bu Endah Trilestari. Suasana Akhirat bagian 8, subjudulnya Manusia Saling Mengenal. Nah, jadi yang lalu dari mencermati firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan Bu Endah tadi, kita sudah mendapati antara lain penelitian kita akan suasana akhirat, ya. Yaitu bahwa yang pertama, akhirat atau alam akhirat tepatnya, itu adalah tempat di mana semua roh manusia akan kembali berkumpul di sana. Lalu yang kedua adalah alam atau tempat yang diingini banyak orang, terutama akhirat yang disebut surga, gitu ya. Kemudian yang ketiga, akhirat adalah suatu alam atau tempat asing dan baru yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, gitu. Ya. Lalu yang keempat, bahwa ternyata di akhirat ada 2 tempat, yaitu tempat kebahagiaan atau surga dan tempat hukuman kekal atau neraka. Itu kita dapati firman Tuhan menjelaskan akan hal itu. Lalu yang kelima, kita jumpai atau dijelaskan bahwa surga adalah tempat kesukacitaan atau tempat kebahagiaan. Seperti itu yang kelima. Lalu yang keenam, pada zaman akhir di akhirat orang-orang benar akan dibangkitkan Tuhan dengan tubuh yang baru. Nah, itu. Jadi kita hanya bisa meneliti yang Alkitab kisahkan mengenai akhirat, saudara-saudara. Jadi yang kita dapati semacam ini. Selebihnya
tidak pernah dibayangkan oleh manusia, tidak pernah timbul oleh hati manusia. Jadi ya kita jangan mengada-ada gitu ya. Di akhirat nanti ada bidadari semacam itu, kalau di kitab suci kita tidak ada, tidak dijelaskan akan hal itu. Nah kemudian yang kemarin, yang ketujuh, kita dapati bahwa di alam akhirat tidak ada perkawinan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Nah kali ini kita akan cermati apakah di surga nanti, terutama ya, ini yang diceritakan di surga, di alam akhirat, manusia itu saling mengenal. Nah mari kita baca dahulu Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Saya ingin baca untuk kita sekalian. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 ini perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus berupa pengajaran, dan pengajaran itu diwujudkan dengan perumpamaan. Lukas pasal 16 mulai ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Ya, sampai ayat 24 saja saya baca sampai di situ. Nah, ini dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus langsung menyebut dan menjelaskan tentang suasana akhirat. Jadi Tuhan Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan, kita ingat ya. Nah dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus langsung memberikan gambaran tentang isi akhirat. Ya, menyinggung sebagian sangat kecil banget gitu loh. Tapi di situ kita bisa menangkap tentang surga dan neraka. Ya, kemarin sudah kita renungkan sih bahwa di akhirat nanti ada surga dan neraka. Nah, ini ditegaskan lagi bahwa Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran nanti di sana itu ada surga dan neraka, seperti itu. Nah, tokoh yang disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah Abraham, Lazarus, dan orang kaya. Namanya perumpamaan ini. Nggak tahu kok diberi nama Lazarus itu yang orang miskin itu. Nanti akan bertemu dengan Abraham. Lalu yang orang kaya itu tidak disebutkan namanya. Nah, barangkali Tuhan ingin supaya orang kaya itu diberi nama kita, supaya kita sadar gitu ya. Makanya nanti kalau saudara ingin menghayati, yang orang kaya itu diberi nama saudara ya. Misalnya diberi nama Supangat gitu. Makanya setiap yang menyangkut orang kaya itu nanti dengan nama saudara, nanti kan menyadari, waduh iya ya, gitu ya. Ya saya kadang-kadang berpikir agak menggelikan seperti itu. Nah, Lazarus adalah pengemis yang senantiasa duduk di pintu gerbang orang kaya itu. Lalu dikisahkan bahwa orang kaya itu meninggal, pengemis itu juga meninggal. Namanya saja perumpamaan. Jadi ini Tuhan Yesus menyingkat lah ceritanya. Orang kaya itu sehingga ceritanya meninggal, pengemis itu juga meninggal. Nah, lalu di sini Tuhan Yesus menggambarkan tentang akhirat, Bu Indah Tri Lestari. Ya, ini. Jadi Tuhan mengajarkan tentang akhirat itu isinya seperti ini. Sesampai di alam akhirat, maka dikisahkan Lazarus dinyatakan ada di pangkuan Abraham, di tempat kemuliaan. Sedangkan orang kaya itu ada di dalam tempat hukuman, ada di neraka. Nah kalau ini kita harus menghubungkan, kadang-kadang kita ini kan harus
menghubungkan dengan konteks dekat dan konteks yang jauh, ya. Jadi orang kaya itu masuk neraka. Ada tuh ayatnya yang mengatakan lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Nah, jadi orang kaya itu digambarkan masuknya neraka di sini. Sulit orang kaya itu masuk surga. Makanya jangan jadi kaya-kaya banget gitulah. Kalau sudah kekayaannya tidak terbatas gitu ya, ya didonasikan untuk pembangunan tempat ibadah atau untuk membantu pekerjaan Tuhan gitulah ya. Karena saya mencatat ada orang-orang yang kekayaannya tidak terbatas, hidupnya jadi tidak keruan, saudara ya. Nanti menggunakan uangnya itu untuk yang ndak-ndak, kan begitu. Nah, banyak kita dengar begitu kan. Nah, makanya orang kaya masuk kerajaan surga itu ndak mudah. Ya, berbahagialah kalau Anda kaya dan Anda diberkati dengan rasa takut akan Tuhan. Sekarang ini menggunakan kekayaan untuk kemuliaan nama Tuhan, menggunakan seluruh hidup, mengingat Tuhan dan seterusnya. Nah, di sini diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa orang kaya itu melakukan dialog dengan Abraham. Orang kaya itu minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus disuruh dari surga ke neraka secara khusus, hanya minta supaya Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air yang dipakai untuk membasahi lidah orang kaya itu. Wah, jadi ini kan dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menekankan hanya minta ujung lidahnya dibasahi oleh ujung jari gitu. Hanya minta itu orang kaya itu. Nah, jadi sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang kalau sudah di surga, ya terutama di sini yang diceritakan di surga, ya juga di neraka juga sih. Ini yang orang kaya kan ada di neraka diceritakan begitu. Jadi di zaman akhir, di akhirat, ya zaman akhir itu disebut akhirat. Itu orang saling mengenal, Bu Indah. Ya, Bu Indah mempertanyakan kemarin, gimana itu kalau orang ditinggal mati pasangannya nikah lagi terus di sana nanti bertiga ketemu gimana ya, saling mengenal, saling mengenal. Buktinya di sini Tuhan Yesus mengajarkan orang kaya sama Lazarus itu mengenal gitu. Nah, dengan pengajaran ini kita diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa pada zaman akhirat nanti, walaupun masing-masing orang sudah diberi tubuh yang baru, tapi masih saling mengenal, saudara-saudara sekalian. Jadi masih saling mengenali. Juga orang-orang yang ada di alam akhirat nanti, terutama masih bisa saling komunikasi ternyata. Masih bisa berbicara satu sama lain, berhubungan, berkomunikasi. Kemudian saling mengenal. Maka yang dulu di dunia pernah berjumpa, bergaul, suami istri, anak-anak dan keluarga, pasti saling mengenal kembali. Ya, ya kemarin sudah kita renungkan itu ya. Nanti mengenal kembali, hanya budayanya yang berbeda. Jadi kebudayaannya berbeda dengan kebudayaan dunia. Alamnya berbeda. Begitu. Segala sesuatunya berbeda. Ya, kemarin sudah kita renungkan itu ya. Ya, diulangi sedikit nggak apa-apa. Kalau suami istri bertemu, kumpul sama anak-anak mereka, nanti mereka ngerumpinya, waduh, dulu di bumi kita ini keluarga ya. Iya, saya lahir dari tubuhmu dulu. Ya, tubuh yang lama itu. Ya, itu saling menikah, kawin-mawin, lalu anaknya berkata kepada orang tuanya, dulu saya dilahirkan melalui tubuh bapak, ibu gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah hidup seperti malaikat, ya kita budayanya lain sekarang. Ya kita tetap keluarga besar Tuhan malahan. Seperti itu. Lalu mungkin kalau mengenang, iya ya dulu saya pacaran sama kamu, lalu akhirnya menikah. Lucu ya. Tapi sekarang kita sudah tidak memiliki kebudayaan untuk cari duit, ya membangun rumah itu. Sekarang ada di surga, sudah ada di hadapan Tuhan, gitu. Nah, jadi dimungkinkan tubuh yang baru tetap dengan rupa atau bentuk wajah yang sama. Nah, sehingga mudah atau dapat dikenali,
seperti pada waktu hidup di bumi. Hanya tafsiran saya, tubuhnya diperlengkapi dengan tubuh yang sangat normal tentu saja. Karena di surga itu tempat kesukacitaan. Orang-orang yang di dunia itu defable atau menderita kekurangan dari sisi penampilan tubuh, di surga pasti diberi tubuh sempurna. Tapi wajahnya sama, begitu. Dan saya tidak tahu wajah tua atau wajah muda yang ditampilkan di situ ya. Nah, kalau orang yang sudah tua sekali kan wajahnya berubah. Saya rasa mungkin diberi wajah muda. Ya. Jadi ketika bertemu, orang besok akan bertemu ketika diberi wajah muda kembali. Mungkin orang akan, ini kok wajahnya saya seperti kenal sama saudara ya, gitu loh. Lu iya, saya si Simbah Anu dulu itu loh. Oh iya, sekarang sudah dianugerahi wajah muda kembali begitu. Waduh, ini membayangkan begini, ini sukacita betul di surga itu. Ya, itu. Jadi untuk kali ini yang saya garis bawahi Bu Wenda, bahwa di alam akhirat nanti manusia itu saling mengenal. Nah, berikutnya poin-poin berikutnya nanti kita lanjutkan besok. Saya menambahkan dengan renungan sederhana saja setiap doa malam kita dengan satu poin tambahan-tambahan, yaitu dalam mengenal suasana akhirat. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya demikian. Suasana di akhirat yang kita dapat dari Tuhan Yesus, bahwa manusia walaupun dengan tubuh yang baru tetap dapat saling kenal mengenal. Seperti itu. Suasana di akhirat yang kita dapat dari Tuhan Yesus, bahwa manusia walaupun dengan tubuh baru tetap dapat saling kenal mengenal. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami tidak bosan-bosannya memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Temanya menjawab pertanyaan. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada hari-hari yang sama, Senin sampai Sabtu, setiap jam 5 pagi. Hanya temanya berbeda dan yang doa pagi lebih panjang waktunya, lebih rinci. Doa-doanya juga mendoakan nama-nama yang perlu didoakan dan seterusnya. Ya, terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan sudah menyampaikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.